So of course we are really happy we go through, and yeah, it doesn't stop here. So Gegerkan zona Asia, genderang perang ditabuh. Pernyataan sangat berani Tom Haye jelang timnas Indonesia visi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, bek kiri era Shin Tae-yong ini resmi dilepas klubnya. Begini penjelasannya. Jadi kasihan liatnya, usai mimpinya dibungkam timnas Indonesia, legenda Manchester City ini malah ngomong gini. Tonton terus video ini sampai habis, dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Gegerkan zona Asia, genderang perang ditabuh. Pernyataan sangat berani Tom Haye jelang Timnas Indonesia visi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye memiliki pandangan terkait laga kontra Timnas Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bermakna penting bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia memastikan satu tempat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu terjadi seiring keberhasilan Indonesia menundukkan timnas Cina pada matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina berhasil dibungkam 1-0 oleh Indonesia melalui gol tunggal dari penalti oleh Romeni dalam laga yang dihelat Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Kemenangan tersebut membuat tim Merah Putih menempati urutan keempat di klasemen Grup C dengan 12 poin. Di saat yang bersamaan, Australia mampu menekuk timnas Jepang dengan skor 1-0. Hal itu yang membuat Indonesia dipastikan gagal melenggang ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Lalu, pada laga berikutnya tepatnya di matchday ke-10, Indonesia bakal menghadapi Jepang. Meski sudah tidak lagi menentukan nasib di fase grup, duel menghadapi Jepang harus dilalui oleh Indonesia. Tim Samurai Biru telah lolos langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko lewat status juara grup. Kendati sudah lolos, Jepang diyakini bakal memaksimalkan laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu juga dilatar belakangi oleh kekalahan 0-1 dari Australia sebelumnya, yang mencoreng rekor sempurna pasukan Hajime Moriyasu. Di sisi lain, bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Jepang tetap dimaknai penting. Hal itu diungkapkan oleh Tom Haye. Haye menilai melawan Jepang menjadi laga yang spesial bagi armada milik Patrick Kluivert. Pemain berjuluk The Professor itu meyakini duel melawan Jepang tak hanya sekadar laga formalitas. Namun pertandingan itu menjadi pembuktian bagi kekuatan dan level skuad Garuda. Saya pikir jika Anda bekerja sama selama minggu-minggu seperti ini sebagai satu grup, Anda hanya ingin menunjukkan diri Anda dengan cara yang baik, ucap Tom Haye. Dikutip bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Tentu saja kami tahu bahwa hasilnya tidak akan memengaruhi fase grup lagi. Namun, saya rasa juga penting sebagai pesepak bola, Anda ingin melihat di mana Anda berada dan level permainan Anda. Saya pikir memainkan pertandingan laga tandang di Jepang menjadi pengalaman yang baik untuk semua pemain. Itu juga bisa menjadi tolok ukur di mana posisi Anda saat ini. Jadi tentu saja kami akan bermain serius menghadapi pertandingan ini dan memperoleh hasil terbaik. Tutur gelandang berusia 30 tahun tersebut menambahkan. Pertandingan Timnas Jepang versus Timnas Indonesia dijadwalkan dihelat di Stadion Suita, Selasa, 10 Juni 2025, pukul 17.35, waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan pertama lalu di SUGBK pada November 2024, Jay Idzes DKK dihajar telak 0-4. Gol-gol dari bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara membuat Indonesia babak belur saat masih ditukangi oleh Shin Tae-yong. Meski tidak lagi menentukan posisi dan nasib masing-masing tim, duel Jepang versus Indonesia diprediksi bakal menyuguhkan laga panas. Mengejutkan, bek kiri era Shin Tae-yong ini resmi dilepas klubnya. Begini penjelasannya. Edo Febriansyah menjadi nama terbaru yang meninggalkan Persib Bandung, pemain ke-9 yang pergi akhir musim ini. Cuci gudang Persib Bandung rupanya belum berhenti. Pelatih Bojan Hodak menghadapi bursa transfer menentukan untuk memastikan kualitas tim tidak berubah pada musim depan. Sejak mengunci juara Liga 1 2024 per 2025, terdapat total 8 pemain yang berpamitan dari klub kebanggaan Jawa Barat. 6 pemain asing dilepas, yaitu Gervane Castaner, Tyrone Del Pino, Kevin Ray Mendoza, Nick Kuipers, Matteo Kocijan, dan Ciro Alves.
Sebelumnya, dua pemain lokal juga dipersilakan pergi, yaitu Victor Igbonevo dan Ahmad Agung. Lantas pada Minggu, 8 Juni 2025, hari ini, pemain lokal ketiga atau pemain ke-9 diumumkan pergi dari Persib. Pemain yang dimaksud adalah bek kiri, berusia 27 tahun, Edo Febriansah. Edo merupakan bek kiri utama Persib sejak datang dari Rans Nusantara FC 2 musim lalu. Musim ini Persib bermain di Liga 1 dan Liga Champions Asia 2. Edo bermain dalam 36 pertandingan semua ajang. Ia menjadi pemain yang bisa diandalkan di sayap kiri, dengan Rezaldi Hehanusa cedera dan Zalnando hanya jadi pelapis. Gak terasa udah 2 musim saya di sini. Alhamdulillah, sejak tahun pertama semuanya berjalan lancar. Saya bisa juara, ujar Edo di Instagram Club. 2 tahun ini, kontrak saya habis. Pada tanggal 8 Juni, saya memutuskan tidak lanjut di Persib. Dengan alasan saya ingin lebih dekat dengan keluarga saya. Pemain kidal tersebut pertama kali mencuat bersama Persita. Dari performa di Indomilk Arena itu, Shin Tae-yong memanggil Edo ke Timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2020. Sejak saat itu, Edo mengoleksi 14 caps Timnas Indonesia pada era pelatih asal Korea Selatan itu. Kini tim Garuda ditangani Patrick Kluivert, Edo belum mendapat panggilan meski bermain konsisten bersama klub. Jadi kasihan liatnya, usai mimpinya dibungkam Timnas Indonesia, legenda Manchester City ini malah ngomong gini. Legenda hidup sepak bola Cina, Sun Jihai, tidak bisa menyembunyikan kemarahan usai Zhang Yuning dan kolega kalah di markas Timnas Indonesia. Cina harus tertunduk lesu pada laga ke-9 grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni melalui eksekusi penalti jelang akhir babak pertama. Kekalahan tersebut sekaligus membuyarkan mimpi Cina tampil ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Cina mengoleksi 6 poin dari 9 laga. Zhang Yuning dan kolega tidak bisa mengejar perolehan poin Timnas Indonesia di posisi 4 besar dengan sisa 1 pertandingan. Kekalahan tersebut mengundang amarah Sun Jihai. Pria 47 tahun tersebut punya pengalaman panjang di dunia sepak bola. Kariernya merentang 9 musim di Liga Inggris. Dirinya pernah berkarir di Crystal Palace 1998 sampai 1999 dan Manchester City 2002 sampai 2008. Bersama timnas Cina, dirinya mengoleksi 72 caps. Selain itu, dirinya juga jadi bagian dari keberhasilan Cina menembus putaran final Piala Dunia 2002. Edisi 2002 jadi satu-satunya partisipasi Cina sepanjang sejarah Piala Dunia. Sun Jihai menilai bahwa Cina kurang berani mengambil resiko saat laga lawan Timnas Indonesia. Dirinya menyayangkan bahwa Jiang Shenglong dan kawan-kawan terlalu sering berputar-putar di wilayah sendiri. Dalam 5 menit terakhir, tim Tiongkok masih tertinggal 0-1 dari Indonesia di kandang lawan. Ujar Sun Jihai dilansir bolasport.com dari Sohu. Soalnya, kalau bola terus dioper bolak-balik di wilayah sendiri, waktu perlahan habis. Lanjutnya, skuad Cina seharusnya berani mengambil resiko bermain dengan umpan silang langsung ke kotak penalti sebanyak mungkin untuk mengancam lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, hal tersebut tidak dilakukan skuad Cina dan harus menerima kenyataan gagal mentas di Piala Dunia 2026. Padahal, usahakan bola dioper ke samping sebanyak mungkin, lalu lakukan umpan silang 45 derajat. Pasti ada yang menang dan kalah dalam sebuah pertandingan. Tapi detail kita harus sesuai standar, yaitu ada aturannya. Harus memegang bola sesuai aturan sepak bola. Harus bermain dengan benar sesuai periode waktu skor pertandingan saat ini. Termasuk banyak faktor. Itu yang harus dilakukan. Ini bukan saatnya mengoper bola ke depan dan belakang. Karena Anda bukan pihak yang menang, dan itu tidak ada artinya, tutupnya. Di sisi lain, pemain Cina ini kegirangan usai tukar jersey dengan Kevin Dix dan doakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Penyerang Cina, Zhang Yuning mendoakan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai menembus ronde keempat babak kualifikasi. Timnas Indonesia sudah dipastikan mengamankan tiket ke ronde keempat usai mengalahkan Cina dalam laga ke-9 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 5 Juni 2025. Gol tunggal kemenangan Indonesia atas Cina dicetak oleh Ole Romeni melalui eksekusi penalti pada menit ke-45. Kemenangan ini memastikan Timnas Indonesia tidak akan tergeser dari 4 besar Grup C.
Saat ini, Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin. Catatan poin skuad Garuda sudah tidak bisa digeser oleh China dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Usai laga, ada fenomena menarik yang ditunjukkan pemain kedua negara. Striker andalan China, Zhang Yuning bertukar jersey dengan bek Timnas Indonesia, Kevin Dix. Penyerang Beijing Guoan tersebut juga mendoakan Kevin Dix dan Timnas Indonesia lolos ke putaran final dari ronde keempat. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi Zhang Yuning. Senang bertemu dengan saudara Kevin Dix, tulis Zhang Yuning. Semoga dapat yang terbaik di playoff, lanjutnya. Keduanya punya sejarah menarik dalam karirnya. Zhang Yuning dan Kevin Dix pernah satu tim saat sama-sama berkarir di Liga Belanda. Tepatnya terjadi saat satu tim di Vitesse Medio 2015 sampai 2016. Usai menyelesaikan musim 2015-2016, Kevin Dix hijrah ke Fiorentina. Sementara Zhang Yuning hijrah semusim kemudian ke West Bromwich Albion di Liga Inggris. Musim depan, Kevin Dix hijrah ke Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Sementara Zhang Yuning masih bertahan di Beijing Guoan. Kini, Timnas Indonesia masih memainkan satu pertandingan lagi di ronde ketiga. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025, malam WIB.